Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Nah, teks persuasi itu adalah teks yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Kemudian, teks persuasi bisa diartikan sebagai teks yang berisi ajakan atau larangan. Selanjutnya, teks persuasi juga bisa diartikan sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah imbauan, ajakan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Dari pengertian di atas, kita bisa mengetahui apa saja tujuan dari teks persuasi. Tujuan dari teks persuasi yaitu membujuk, merayu, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Teks persuasi ditandai oleh kehadiran ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan pula dapat berarti anjuran, imbauan, saran, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ajakan ditandai dengan kata-kata harus. Hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Selanjutnya ini adalah contoh. Perhatikan teks berikut ini. Terus terang saya merindukan teen lead yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Secara tidak langsung atau secara tersirat, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan teen lead yang jujur, wajar, dan otentik. Tontonan teen lead itu seperti sinetron-sinetron remaja yang ada di televisi. Kemudian, penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh R.A. Kartini. Dengan karakteristik tersebut, contoh teks di atas digolongkan ke dalam teks persuasif. Teks tersebut berisi ajakan atau bujukan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kembali ke slide sebelumnya yang mengenai contoh dari teks persuasif. Di situ terdapat pernyataan-pernyataan yang mana di dalamnya teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.